Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali ke kanal Padi Sambal. Nah, video kali ini ada salah satu orang Malaysia yang botol ya. Dia membandingkan dan menghina tentang TKI dan rupiah dengan apa yang ada di negaranya. Dan ini cukup membotolkan kalau menurut Pade ya. Karena apa yang dia katakan ini hanya keluar dari otaknya aja. Tidak mengerti bagaimana sebenarnya yang terjadi ya. Hubungan antara suatu negara dengan negara lain terkait dengan yang namanya eh, tenaga kerja dan juga nilai tukar dari mata uang negara masing-masing. Yuk kita coba saksikan seperti apa kebotolan dari salah satu warga Malaysia ini. Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu negara kamu hukumlah dia. Tapi Oh tak ya ramai. pasti. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah. Tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan Iya tak? RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong. Bukan pergi kerja. Bukan pergi buka kedai. Kita buktikan Indonesia nanti. selalu dikatain dan dihina oleh warga Malaysia yang fanatis. Lalu ada yang menghina rupiah, menghina tenaga kerja Indonesia, TKI. Katanya kalau rupiah tidak ada nilainya, katanya TKI hanya pembantu. Jika bicara rupiah ya mungkin kursnya lebih rendah. Tapi ekonomi Indonesia berkembang lebih cepat, lebih stabil, lebih kuat. Sementara ringgit silahkan lihat sendiri grafiknya. Jadi kalau mau menghina, coba Benar pikir itu. dulu. Jadi kalau warga Malaysia Ya, teman-teman. Jadi orang Malaysia yang botol ini, ya, inilah yang selalu menjadi semacam provokator ya, di mana kita tidak mempermasalahkan sesuatu, tiba-tiba dia dengan bergejolak dengan emosi mengatakan sesuatu yang justru ya itu menghina dari Indonesia secara langsung. Yang ditanyakan adalah yang berbeda dengan apa yang dia jawab, ya. Jawabannya itu merembet ke hal yang lainnya, yang seolah-olah dia menunjukkan jati dirinya, menunjukkan ke superpowerannya. Padahal semua yang dia katakan itu adalah botol, ya. Karena pada faktanya tidak semudah itu kita untuk mengatakan bahwa banyak tenaga kerja Indonesia yang ke Malaysia. Kemudian fakta bahwa rupiah nilai tukarnya lebih rendah daripada ringgit. Kita coba bahas satu-satu. Fakta bahwa orang Indonesia itu bekerja di Malaysia itu memang ada. Tetapi bukan Malaysia satu-satunya negara tujuan tempat orang Indonesia kerja. Hanya sebagian kecil Malaysia itu. Kemudian fakta juga bahwa memang rupiah nilai tukarnya lebih rendah dibandingkan dengan nilai ringgit Malaysia. Tetapi fakta yang lain juga mengatakan bahwa nilai mata uang Jepang itu lebih rendah daripada nilai mata uang rupiah. Padahal negara Jepang jauh lebih maju ya dibandingkan dengan negara Malaysia yang katanya nih ya, konon tahun 2025 menjadi negara yang maju ya, jadi negara yang punya pendapatan tinggi. Tapi sampai dengan bulan Februari 2025 tidak terdengar apa-apa. Ini contoh yang gampang saja ya. Nah, sekarang kita kasih fakta yang lebih keras lagi. Sebenarnya ya, Malaysia itulah yang membutuhkan TKI, bukan sebaliknya. Malaysia sangat tergantung pada jutaan pekerja asing, terutama dari Indonesia, untuk menjalankan industri, perkebunan, konstruksi, dan rumah tangga. Tanpa TKI, banyak kebun sawit, proyek bangunan, dan pekerjaan rumah tangga di Malaysia bisa lumpuh total. Pada tahun 2023, Malaysia mengalami krisis tenaga kerja karena banyak TKI enggan kembali setelah pandemi. Itu fakta. Yang si botol ini nggak tahu, nggak paham ya. Kemudian juga
fakta yaitu bahwa orang Indonesia yang bekerja di Malaysia itu bukan orang miskin yang tidak bisa makan sehari-harinya, enggak. Mereka adalah orang-orang yang berkecukupan untuk makan sehari-hari di Indonesia, ya. Mereka punya tanah, mereka punya kebun, mereka punya sawah. Dan mereka ke Malaysia itu bukan gratis. Minimal mereka mengeluarkan biaya 30 juta rupiah. Modalnya itu minimal itu. Dan itu belum tentu kembali ya dalam waktu yang dekat. Itu fakta. Dan satu hal lagi yang tidak pernah dibahas oleh orang Malaysia seperti yang botol ini ya, bahwa di Indonesia itu juga memiliki tenaga kerja Malaysia. Jadi bukan hanya sebagai turis ya dari Malaysia datang ke Indonesia, tapi mereka juga ada yang jadi pekerja. Bahkan ada ribuan loh, yaitu ada insinyur, mungkin juga dokter, pengusaha, dan juga investor yang berasal dari Malaysia itu bekerja atau berbisnis di Indonesia. Karena apa? Karena pasar di sini jauh lebih besar dibandingkan dengan di Malaysia. Kemudian perusahaan-perusahaan besar Malaysia, ya, seperti Maybank, kemudian ada SIM dan juga Genting, ya, itu malah cari duitnya di Indonesia. Lalu fakta juga bahwa Malaysia juga bergantung kepada ya minyak sawit. Tapi, ingat pabriknya itu punya Indonesia. Jadi 60% pekerja di perkebunan sawit Malaysia adalah TKI. Kalau mereka mogok, Malaysia bisa kehilangan miliaran dolar per tahun. Bahkan banyak pabrik sawit yang dimiliki oleh perusahaan Indonesia seperti Wilmar dan Sinarmas. Jadi, siapa nih yang butuh siapa? Nah, itu soal tenaga kerja. Gimana soal ringgit ya? Ringgit lebih besar dari rupiah. Berarti Malaysia lebih kaya. Benarkah demikian? Faktanya coba kita tengok ya. Ekonomi Indonesia itu 3 kali lebih besar dari Malaysia. PDB Indonesia tahun 2023 itu 1,4 triliun dolar. PDB Malaysia tahun 2023 itu 450 miliar dolar. Cuman 450 miliar dolar. Jadi ekonomi Indonesia lebih besar 3 kali lipat daripada Malaysia. Kemudian Indonesia adalah anggota G20. Malaysia bukan. Indonesia anggota BRICS. Malaysia ditolak mentah-mentah. Ya. Jadi Indonesia itu termasuk di dalam negara-negara yang G20 dan juga BRICS, di mana itu adalah kelompok negara yang mempunyai ekonomi terbesar di dunia. Bahkan Malaysia pun yang mendaftar ya, itu tidak masuk ya di dalam G20 ataupun di dalam BRICS. Lalu ringgit lemah dibandingkan dengan mata uang negara maju. Itu faktanya ya, bahwa kalau mereka bangga ringgit lebih besar daripada rupiah, justru di sini kenapa ringgit lebih kecil dari dolar Singapura? 1 dolar Singapura itu sama dengan 3,5 sampai dengan 3,6 ringgit Malaysia. Berarti Malaysia juga miskin dibandingkan dengan Singapura. Benar nggak seperti itu? Bahkan ada lagi nih yang lebih sadis lagi nih ya. Jepang, negara makmur. Jepang, negara kaya. Jauh lebih kaya dibandingkan Malaysia yang ngaku-ngaku sebagai negara kaya. Negara makmur ya. Tapi mata uangnya itu lebih kecil daripada rupiah, daripada Indonesia. Coba bayangkan. Tapi mereka negara maju dan gak ada orang Jepang ya yang botol sehingga menyatakan seperti ini. Gak ada orang Jepang ya yang menghina orang Indonesia, gak ada.
Padahal mereka sangat maju negaranya. Bahkan orang Jepang ya, itu sangat menghargai para pekerja asal Indonesia dibandingkan dengan asal negara Malaysia. Silakan cek. Ya. Orang Indonesia itu bahkan ya, itu mendapat penghargaan dari gubernur salah satu provinsi di Jepang. Gara-gara apa? Gara-gara mampu ya menjalankan perekonomian di provinsi tersebut yang tadinya mati suri. Nah, Malaysia mana? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Negara Jepang yang maju seperti itu sangat membutuhkan tenaga kerja asal Indonesia. Coba carilah sebabnya kenapa. Ya, nggak usah Pak disebutkan di sini. Jadi, ya, yang namanya tenaga kerja Indonesia itu bukan hanya ke Malaysia. Ya, tergantung grade-nya. Gitu ya. Grade-nya itu disitulah kita bermain gitu loh. Grade-nya itu seperti apa sih yang masuk ke Malaysia itu dibandingkan dengan yang ke Jepang. Ya, dan lagi grade yang dimaksudkan tadi itu sudah mulai menurun, ya, sudah beralih ke negara-negara yang lainnya. Nah, jadi ini ya yang kita perlu lihat seperti apa. Kemudian juga masalah pasar. Pasar Indonesia itu 10 kali lipat loh, jauh lebih besar daripada Malaysia. Ya kita tahu sendiri jumlah penduduk kita kan 280 juta jiwa ya, dibandingkan Malaysia yang cuma 33 juta atau mungkin 34 juta ya. Kemudian pasar Indonesia ini kan dari situ aja sudah terlihat bahwa sangat besar. Itu yang kenapa banyak perusahaan asing itu lebih memilih ya berinvestasi di Indonesia daripada Malaysia. Kemudian juga yang perlu diperhatikan bahwa banyak orang Malaysia itu kerja di Singapura. Kenapa? Karena ternyata gaji di Malaysia itu rendah. Jadi mereka ya nggak puas kerja dengan gaji rendah di negaranya sendiri. Setiap hari ratusan ribu orang Malaysia kerja di Singapura karena gaji di Malaysia itu terlalu rendah. Ya, orang Malaysia sendiri sering mengeluh kalau ekonomi mereka itu makin melemah. Jadi, kalau ringgit lebih besar daripada rupiah, kenapa orang Malaysia sendiri kabur ya kerja ke Singapura? Nah, kesimpulannya gimana? Siapa yang lebih hebat? Malaysia butuh Indonesia, bukan sebaliknya. Ekonomi Indonesia 3 kali lebih besar daripada Malaysia. Mata uang besar bukan bukti ekonomi lebih kuat. Banyak orang Malaysia sendiri kerja ke luar negeri, bahkan ada yang jadi TKA di Jepang dan Korea, ya bahkan menjadi pati di beberapa negara seperti di Australia itu ada ribuan tuh jadi pati. Kemudian di Korea Selatan juga jadi pati itu banyak sekali, bahkan sudah di blacklist ya. Kalau ada paspor asal dari Malaysia itu sangat berhati-hati pihak Korea Selatan. Kemudian di Amerika baru-baru ini ya, itu sampai 400-an lebih ya, yang pati yang berasal dari Malaysia dan siap untuk dideportasi. Nah, gimana? Apa si botol dari Malaysia ini bisa jawab dari pernyataan yang Pade berikan ini? Ya, monggo kalau nonton video Pade yang dari Malaysia ini coba berikan jawaban. Jangan jawaban botol ya, tapi jawaban yang ada bobotnya gitu ya, pakai data lah minimal, walaupun datanya sedikit ya, jadi jangan berandai-andai. Nah, daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.